Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan meneruskan pertemuan yang sebelumnya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang login dan register. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyimpan transaksinya ya. Jadi transaksi yang sudah dipesan itu kita akan simpan ke dalam database supaya nanti kita dapat mengaksesnya sewaktu-waktu kalau kita butuh seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung masuk saja ke dalam Visual Studio Code. Nah, seperti biasa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau buatkan dulu sebuah modelnya. Yaitu di sini kita buat adalah tanggal transaksi ya, tapi lebih enak kita tulis ada trans seperti ini. Nah, di sini kita kopikan saja dari user. Kita pastekan di sini. Nah, di sini kita tulis adalah transaksian aja ya. Kita menggunakan bahasa Inggris ya. Transaksian atau transaksi gitu ya. Nah, di transaksi apa saja yang kita butuhkan? Nah, di sini biasanya kalau untuk menyimpan transaksi adalah siapa sih orang yang beli pertama kali. Ya, orang yang beli, yaitu kita tulis ada user ID. Nah, jadi harus kita panggil user ID-nya terlebih dahulu atau ID user sama aja seperti ya. Kita harus tahu dulu ID usernya itu apa. Nah, atau kita harus tahu yang beli itu siapa gitu ya. Nah, tipenya itu dia bukan string tapi merupakan sebuah ID. Untuk ID tulisannya seperti ini ya. Kita tulis monggo skema. Monggo titik skema. Nah, di sini kita bisa tulis types titik object ID. Ya, seperti ini. Kalau untuk yang ID ya, atau dia mengambil dari model sebelumnya seperti ya. Jadi kita relasikan atau kita gabungkan dari yang tadinya di user, kita ambil datanya jadi ke dalam transaksi. Nah, lalu apa yang kita butuhkan? Masukkan, yaitu adalah alamat. Jadi selain usernya, kita butuh alamatnya, kira-kira dia mau dikirimnya itu mau kemana nih, gitu ya. Lalu metode pembayaran. Kira-kira dia mau mau uh, bayarnya itu pakai apa? Cash atau uh, pakai money atau enggak pakai yang ini ya, beberapa pembayaran online seperti itu ya. Oke. Lalu di sini kita tulis total pesanan. Nah, di sini kita harus mengetahui juga dia itu belanjanya berapa banyak ya pesanannya ya. Nah, di sini kita kopikan saja tipenya supaya kita nggak usah ketik-ketik lagi. Nah, di sini kita ganti karena dia bentuknya adalah angka, yaitu berarti kita ganti dengan number seperti ini. Kita berikan koma. Nah, lalu kita berikan lagi namanya adalah ongkos kirim. Jadi kita harus mengetahui ongkos kirimnya atau ongkirnya gitu ya. Dia merupakan number juga. Nah, lalu yang terakhir adalah grand total. Jadi kita harus mengetahui total keseluruhannya itu berapa. Grand total, yaitu nanti dilakukan dari total pemesanan ditambah ongkos kirim jadilah grand total seperti ini ya. Oke, ini cukup seperti ini. Timestamp-nya kita pakai juga. Nah, di sini kita ganti dengan transaction. Nah, di sini juga kita ganti dengan transaction. User skemanya juga kita ganti menjadi transaction skema seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, kita menuju ke prosesnya. Bagaimana cara menyimpannya? Nah, di sini kita buat dulu controller namanya transaction atau trans controller. Kalau nama file bisa kita singkat ya, tapi kalau isinya, nah itu jangan. Nah, di sini kita buat dulu sebuah cons untuk manggil si transaksinya. Di sini ada require.
kurung kutip si titik-titik garis miring model garis miring kembali adalah trans seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita buat sebuah prosesnya yaitu ekspor, kita berikan di sini adalah save trans. Jadi save transaksi seperti itu ya. Nah, ini kita kopikan saja untuk yang await ininya asinkronusnya. Kita pastekan di sini. Oke, lalu di sini kita panggilin terlebih dahulu yang tadi yang sesuai yang ada di sini ya. Jadi di sini ada beberapa macam, ada user ID, alamat, metode pembayaran, ada total pemesanan, ada ongkos kirim, ada grand total. Berarti ada 6. Kita harus panggil dulu semuanya di sini. Yang pertama tadi ada ID user. Nah, di sini ID user kita taruh sebagai parameter aja nantinya. Request param seperti ini ya. Lalu kita panggil lagi alamat, request body. Ini kita kopikan saja biar nanti gampang ya. Request body alamat. Nah, di sini kita ganti pembayaran. Pembayaran itu metode ya. Nah, di sini kita tulis metode. Sebentar di sini namanya kita kopikan saja. Metode pembayaran. Lalu ada total pesanan. Kita copy, kita pastekan di sini. Lalu di sini kita berikan ongkos kirim. Copy. Oke, lalu habis ongkos kirim ada grand total. Kalau grand total ini dia merupakan sebuah perhitungan, jadi nggak usah pakai request bodyan ya. Jadi kita hitung sendiri yaitu grand total sama dengan parse in. Kita jadiin dulu sebuah integer atau sebuah nomor supaya dia bisa kehitung ya. Kalau misalkan dia sebuah string, dia jadinya nyatu, bukan kehitung tapi malah jadi nyatu. Jadi kita harus convert dulu yang tadinya string menjadi sebuah integer dengan cara menggunakan parse in seperti itu. Nah, jadi sini parse in total pesanan ditambah parse in ongkos kirim. Kalau sudah, kita akan save datanya. Kita panggil save, kita buat save data. Isinya apa? Isinya kita mulai dari user ID. Titik 2 ID, alamat. Titik 2 alamat. Lalu ada metode. Titik 2 metode atau pembayaran. Lalu yang keempat ada total pesanan. Lalu yang kelima ada ongkos kirim. Lalu yang keenam ada grand total. Seperti ini, kalau sudah kita save, fonts data baru sama dengan new transaksi atau trans seperti ini dalam kurung save data. Oke, enter. Oh ya, di sini trans T-nya gede. Kita ubah jadi T-nya gede aja ya. Seperti ini.
Tapi biar sesuai kita ganti aja deh jadi transaction gitu ya. Nah, di sini juga kita panggil transaction seperti itu. Nah, kalau sudah, coba di sini kita panggil lagi count simpan yang isinya adalah await data baru titik save. Kurung tutup, enter. Lalu di sini kita berikan sebuah responnya. Kita kopikan saja dari user. Ini kita kopikan saja. Paste di sini. Nah, kita panggil di sini adalah datanya adalah respon atau simpan seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita save, kita lihat di sini nampaknya ada problem. Kita lihat apa problemnya. Oh, di sini ada yang kurang koma. Oh, new-nya ini n-nya kecil. Oke. Kalau sudah, kita coba jalankan. Di bagian sini, kita buat folder lagi. Namanya adalah transaksi atau trans saja seperti ini. Nah, lalu kita buat baru sebuah request bernama save trans seperti ini ya. Nah, ini kita ubah menjadi post. Oh ya, tapi di sini kita belum masukkan ke dalam root ya. Kita masukkan dulu ke dalam rootnya si proses ini. Nah, di sini kita enter kembali. Kita berikan di sini adalah trans. Nah, di sini kita panggil dulu controllernya, jangan lupa. Tadi ada trans controller ya. Sama dengan require dalam kurung kutip 1 titik-titik garis miring controller garis miring si transaction atau trans controller seperti ini ya. Nah, kita lihat di bawahnya di bagian sini kita panggil, kita kopikan saja, paste. Nah, di sini kita panggil adalah save trans. Isinya adalah transaksi atau trans controller titik save trans. Seperti ini kita save. Oke, kalau sudah kita buka insomnia. Nah, di sini kita ganti menjadi form URL encode. Di sini kita panggil localhost. Kita panggil save trans. Garis miring kita panggil usernya. Usernya tadi kita buka user. Kita pilih yang login saja. Kita kopikan yang ID-nya ini. Lalu di trans kita pastekan di sini. Oke. Nah, lihat lagi. Yang pertama yang kita harus inputkan apa? Yang pertama yang harus kita inputkan di sini adalah alamat. Jangan lupa. Alamatnya misalkan Jonggol. Lalu di sini ada pembayarannya. Misalkan pembayaran tunai. Total pesanannya kita buat adalah 200.000 misalkan ya. 200, 2020, 200 seperti ini. Nah, kalau sudah kita bikin ongkos kirimnya. Ongkos kirim misalkan 20.000. Seperti ini. Nah, lalu grand total nggak usah. Ini cukup seperti ini aja. Nah, kita coba tes ya apakah berhasil disimpan atau enggak. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada kesalahan. Kita coba tes, kita lihat ya. Oh ya, di sini ada yang kurang ID-nya, garis miring titik 2 ID, kita ketinggalan ya. Kita save. Kita coba jalankan kembali. Oke, nampaknya ada sebuah kesalahan. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini nampaknya ada kesalahan pada
metode pembayaran is required, berarti ada yang salah pada penulisannya. Nah, di sini nampaknya metode pembayaran is required, ada yang salah penulisan di sini. Coba kita cek. Ini kita copy coba ya. Ini kita pastekan di sini. Dan juga di sini. Oh ya, di sini dia pembayaran ya, sedangkan di sini adalah metode pembayaran. Oke, kalau sudah kita save. Nah, di sini coba kita jalankan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, datanya, transaksinya sudah masuk ya. Nah, transaksinya seperti ini. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya, nah ini kan cuman ininya aja, cuman ibaratnya cuman harganya aja, terus totalnya berapa, seperti itu aja. Lalu kalau misalkan mau save makanannya di mana, atau kita nge-save apa yang kita beli di mana. Nah, nanti ada yang namanya transaksi detail. Nah, transaksi detail akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.